Selamat hari Minggu, selamat beribadah, dan saat ini mendengarkan firman Tuhan dari Gereja All Saints Anglican Church di minggu kelima Prapaskah. Kita masih di seri tentang salib, dan hari ini kita akan memiliki tema atau membicarakan tentang salib melalui mata Yohanes. Namun sebelum kita melanjutkan, mari kita lebih dulu berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mau melihat salib menurut atau melalui mata Yohanes. Tuhan, berkatilah kami melalui firman-Mu saat ini, sehingga kami ya Tuhan boleh mendapatkan gambaran penuh untuk kami ya Tuhan belajar tentang salib-Mu, untuk kami ya Tuhan boleh berubah dan diarahkan untuk ya Tuhan menjadi pengikut-pengikut-Mu yang sejati. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Menurut legenda Tiongkok, ketika Sai Weng kehilangan salah satu kuda kesayangannya, tetangganya menyatakan kesedihan atas kehilangannya. Tapi Sai Weng tidak peduli. Dia berkata, siapa yang tahu apakah itu hal yang baik untuk saya. Anehnya, kuda yang hilang itu pulang dengan membawa kuda yang lain. Saat tetangganya mengucapkan selamat kepadanya karena mendapatkan dua kuda, Sai Weng berkata, siapa yang tahu jika itu hal yang buruk bagi saya. Ternyata putranya patah kaki saat menunggang kuda yang baru. Ini tampak seperti kemalangan sampai tentara tiba di desa untuk merekrut semua orang yang mampu untuk berperang. Karena cedera putranya, anaknya itu tidak direkrut, yang pada akhirnya bisa menyelamatkannya dari kematian atas peperangan. Demikianlah cerita di balik pepatah atau cerita dari Tiongkok tadi mengajarkan kita bahwa kesulitan bisa menjadi berkat terselubung dan sebaliknya. Hikmat kuno ini memiliki kesamaan yang erat dalam Pengkhotbah 6 ayat 12, di mana penulisnya mengamati siapakah yang mengetahui apa yang baik bagi manusia sepanjang waktu yang pendek dari hidupnya, yang sia-sia yang ditempuhnya seperti bayangan. Memang tidak ada dari kita yang tahu seperti apa masa depan. Kesulitan mungkin memiliki manfaat positif, dan kemakmuran mungkin berdampak buruk. Setiap hari yang baru menawarkan kesempatan, kegembiraan, perjuangan, bahkan juga penderitaan. Sebagai anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita dapat mengalami ketenangan dan kekuatan yang luar biasa karena kita memandang salib sebagai tanda kasih-Nya. Itulah yang kita pelajari saat ini, salib melalui mata Yohanes. Salib sebagai tanda kasih, salib sebagai tanda kebaikan Tuhan, dan salib sebagai tanda bagi kita untuk hidup menuruti firman-Nya. Dan bagaimana kita melihat bahwa segala sesuatu yang mungkin dianggap buruk melalui salib itu sungguh-sungguh akan menguatkan kita hari ini. Dari Yohanes, yang pertama-tama, salib sebagai tanda kasih. Salib sebagai tanda kasih Allah yang lebih dulu mengasihi kita. Dan ini sangat jelas ketika kita mengingat tulisan Yohanes 3 ayat 16 yang berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di ayat tersebut dinyatakan begitu besar kasih Allah. Hal itu berarti kasih Allah hadir di tengah dunia yang tidak punya kasih, tidak ada kasih, dan tidak mengenal kasih.
tidak punya kasih karena seringkali manusia merasa dirinya mampu mengasihi orang lain dan mengasihi Allah. Tempat berpijaknya adalah segala kepunyaannya dan keangkuhannya. Sehingga sekalipun ia menyatakan dirinya percaya, namun sesungguhnya ia menyangkalinya melalui apa yang dimilikinya dan keangkuhannya itu. Tidak ada kasih. Karena manusia mengukur kasih menurut ukurannya sendiri. Kasih di sini lebih tampak muncul karena kepentingan diri sendiri. Kita mengatakan memiliki kasih, tapi bukan kasih Allah. Tidak heran kita bisa bersikap tidak adil dan pandang bulu. Kita memilah-milah mana yang kita kasihi dan mana yang tidak. Lalu, asalkan sudah mengasihi seseorang, maka kita anggap bahwa kasih itu sudah ada dalam diri kita. Lalu tidak mengenal kasih. Karena kita belum mengenal sepenuhnya, memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Pengenalan ini bersifat progresif. Dimulai melalui kita yang menerima kasih Allah dengan percaya pada Yesus Kristus yang dikaruniai Allah sebagai korban untuk menyelamatkan kita. Kasih Allah yang begitu besar di sini ditunjukkan melalui pengorbanan. Tuhan menyatakan itu sebagai karunia, bukan sebagai sesuatu yang mampu diupayakan, dimiliki, dan dikenali oleh manusia, sekalipun ia seorang humanis atau filantropi. Ini sungguh tanda kasih Allah, karena kasih berasal dari Allah. Allah berinisiatif dan hanya Dia yang mampu memberikan kasih yang dapat menyelamatkan setiap orang yang mau percaya padanya. Ya, setiap orang hanya dapat memiliki kasih Allah itu dari Allah. Karena itu penting sekali untuk salib sebagai tanda kasih Allah itu membawa kita pada dua indikator. Yang pertama, bahwa kasihnya itu membuat kita sempurna. Love made us complete. 1 Yohanes pasal 4 ayat 12 berbunyi demikian. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. God lives in us and His love is made complete in us. Catatan penting dinyatakan tentang kesempurnaan kasih-Nya di dalam kita merupakan kesempurnaan bukan yang tanpa celah, tetapi membawa pada kondisi penyelesaian, pemenuhan, dan kelengkapan. Manusia seringkali mencari penyelesaian masalah, bukan karena kasih. Padahal tidak ada satupun masalah diselesaikan tanpa kasih. Manusia mencari pemenuhan untuk dipuaskan dengan barang-barang ataupun harta, penghormatan atau penghargaan. Namun sesungguhnya kasihlah yang dapat memenuhi kebutuhan manusia itu. Seringkali manusia tidak merasa lengkap tanpa seseorang, tanpa orang tua, tanpa anak, tanpa suami atau istri, tanpa kekasih, tanpa teman, atau orang yang dapat mengerti dirinya. Kasih itu juga yang melengkapi kita saat ketidakhadiran atau saat kita kehilangan orang yang kita kasihi. Perhatikan juga bahwa kesempurnaan di sini terjadi saat kita mengasihi orang lain. Saat kita saling mengasihi, maka kasih itu memenuhi dan menyempurnakan kita. Ini harta terpendam yang dicangkokkan pada hati kita melalui salib itu. Itu sebabnya kata sempurna disebutkan di ayat 18 pasal 4, dinyatakan di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kesempurnaan itu membuat kita tidak lagi takut. Kesempurnaan kasih atau kelengkapan kasih membuat kita bisa menerima segala kelemahan kita dan orang lain. Kelemahan kita yang tidak bisa menerima kelemahan diri sendiri ataupun kekurangan orang lain. Karena ketakutan teratasi oleh kasih.
Hal ini membuat kita melakukan sesuatu bukan lagi karena takut dihukum, tapi karena kasih. Kita melakukan bukan karena kita dibayar dan ada transaksi. Kita melakukannya bukan karena itu ketentuan gereja, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan instansi maupun perusahaan, tapi karena kasih. Kesempurnaan karena kasih sungguh membuat kita penuh meluap dengan ucapan syukur. Kedua, salib sebagai tanda kasih. Karena kasihnya membuat kita bergantung padanya. Jadi, bukan saja membuat kita sempurna, tapi membuat kita bergantung padanya. 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada dalam kasih, ia tetap berada dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Dalam bahasa Inggris, and so we know and rely on the love God has for us. Kita perlu memperhatikan bahwa kasih Tuhan membuat kita bergantung padanya. Kita tidak bergantung pada orang tua, gereja kita, suami atau istri kita, kakak ataupun adik kita, perusahaan, pimpinan ataupun bawahan kita. Bahasa Yunani, kasih yang kita semua kenal dengan agape itu adalah kasih Allah, bukan kasih manusia sehingga kita bergantung padanya. Bahkan kita perlu mengetahui bahwa di Perjanjian Baru, kata kasih disebutkannya hanya dalam 2 pengertian, agape atau phileo. Tidak dicatatkan tentang storge, tidak dicatatkan tentang kasih romantis. Tidak. Phileo adalah kasih dalam batas kesanggupan manusia. Entah dia orang Kristen, humanis, maupun seorang filantropi. Phileo adalah kasih yang memiliki lebih banyak kemelekatan dan kasih sayang pribadi yang khas. Kasih inilah yang kita miliki dengan segala kemelekatan dengan hal-hal dan orang-orang di sekitar kita. Kasih phileo dari Petrus inilah yang ditantang oleh Yesus untuk menggunakan kata agape, kasih Allah. Ketika ia berkata, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi agape aku lebih daripada mereka ini? Karena itu di dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 10 kita melihat dalam konteks lebih daripada mereka ini berbunyi demikian. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang, phileo uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Kasih, phileo, bisa merupakan semua kemelekatan kita terhadap uang, terhadap sesuatu. Kemelekatan yang yang satu-satunya tertuju pada Allah, itu adalah hal yang harus penting. Karena kalau kita tidak menunjukkan pada satu-satunya, yaitu Allah, itu membuat kita tidak lagi bergantung pada Allah. Kita bergantung pada kasih orang-orang di sekitar kita, bergantung pada hal yang sifatnya material. Lalu apakah kita bisa mengasihi Allah? Tidak. Kita tidak dapat mengasihi Allah tanpa melepaskan kemelekatan kita dari yang lainnya. Namun juga jawabannya ya, kita dapat mengasihi Allah karena kasih Allah itu telah ada di dalam diri kita. Disinilah kita mengasihi Allah dalam kebergantungan pada Tuhan. Jika kita bukan sekedar baru mulai tahu atau sudah mengenal lebih lengkap tentang kasih Allah, namun penggenapan itu juga membuat kita bergantung penuh padanya. Terkadang kita begitu excited, senang, bergembira, mengetahui sesuatu yang baru kita dapatkan dari firman Tuhan. Atau arti firman Tuhan tentang kasih Allah pada diri kita.
Namun kita belum siap melepaskan kebergantungan kita pada banyak hal dan mulai bergantung saat ini juga hanya pada Allah. Bahkan setelah kita menjadi Kristen selama berpuluh tahun, kita begitu bisa banyak tahu dan mengenal Tuhan, namun banyak hal yang masih membuat kita tidak bergantung pada Tuhan. Kita masih menawar untuk mendapatkan dan memiliki sesuatu atau seseorang, barulah kita mengasihi Allah. Kita menjadi kecewa karena Tuhan tidak menjawab doa. Padahal kekecewaan kita itu menjelaskan bahwa kita sesungguhnya tidak mengasihi Allah. Hal penting untuk kita belajar bahwa jika saya mengasihi Allah, maka sungguh bergantung pada Allah. Jika saya tidak bergantung pada Allah, maka kasih Allah itu tidak mengalir di dalam hati saya. Tapi sebaliknya, jika kita bergantung pada Allah, maka kasih Allah itu mengalir dalam diri kita. Abraham yang mengasihi Allah lebih dari anaknya sendiri, bergantung pada Allah. Bukan saja saat ia mengorbankan anaknya, tapi juga saat ia mengatakan kepada Ishak bahwa Tuhan mempersiapkan korban bagi mereka. Ketika mereka menuju ke tempat Ishak untuk dikorbankan. Allah memberikan kita jaminan keselamatan karena kasih-Nya. Bukan saja pada peristiwa pengorbanan di atas kayu salib, namun juga saat nubuatan-nubuatan diperdengarkan sebelum kelahiran, kematian, dan kebangkitan Yesus. Di sini memperlihatkan kepada kita bahwa dalam rentang waktu kita selalu perlu bergantung pada Allah. Perlu bergantung pada Tuhan. Kasih Tuhan itu bukan hanya memenuhi apa yang kita inginkan di satu waktu tertentu, namun sepanjang waktu. Kasih-Nya di sepanjang waktu membuat kita pun bergantung sepanjang waktu. Seperti nubuatan yang digenapi. Dan yang kedua, salib sebagai tanda kebaikan Tuhan. Tapi bagaimana kita tahu bahwa salib adalah tanda kebaikan Allah? Kita mengetahuinya karena Kristus adalah gembala yang baik itu. Jadi kita tidak pergi kemana-mana. Kita melihatnya pada Kristus. Yohanes pasal 10 ayat 11 dan 14 mengatakan, Akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal suara aku. Di bagian ini kita membaca tentang gembala yang baik. Yohanes menggambarkan Yesus sebagai gembala yang baik, memberikan nyawa bagi domba-dombanya, bagi kita. Kebaikan Tuhan di sini berarti kebaikan yang melekat tanpa harus menjadi atau menunjukkan kebaikan hatinya. Kebaikan yang dimiliki oleh Yesus. Allah sendiri. Itu sebabnya salib adalah tanda kebaikan Tuhan. Terlepas sejauh mana manusia mau menanggapi atau menganggap Tuhan itu baik atau tidak baik. Jadi tidak tergantung pada kita. Ia tetap baik adanya. Mungkin ada yang menganggap salib adalah kebodohan. Namun kebaikan Tuhan yang memberikan nyawanya bagi domba-dombanya tidak terpengaruh oleh apa yang menjadi anggapan orang. Kebaikan Allah ini mengingatkan kita kembali pada saat penciptaan Tuhan dan segala isinya, di mana Tuhan menyatakan semua yang diciptakannya adalah baik. Dosa yang hadir dalam hidup manusia, justru ketika Adam dan Hawa memakan buah dari pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Manusia tidak lagi dapat mengetahui apa yang baik itu adalah baik dan apa yang jahat adalah jahat. Kita melihat baik buruk dari sisi pandang diri kita sendiri, bukan Tuhan. Dosa yang merusaknya. Bahkan ketika kita berpikir sesuatu yang baik dalam pandangan Tuhan, apa yang kita anggap itu baik bisa buruk, bisa jahat di hadapan Tuhan.
Demikian juga sebaliknya. Kita tidak bisa lagi melihat bahwa bagi Tuhan ada satu hal yang jahat, yaitu dosa. Kita melihat semuanya adalah buruk, atau semuanya adalah jahat. Kita tidak melihat bahwa Tuhan melihat satu hal yang tidak baik, satu hal, yaitu dosa. Pemberontakan pada perintah Allah. Kita malah melihat dosa-dosa pada hal-hal yang belum tentu merupakan dosa. Kita mendefinisikan sendiri, kita bertengkar, kita berselisih. Tetapi kita tidak membiarkan firman Tuhan, Roh Kudusnya, untuk menyatakan hal-hal yang perlu kita ubah, untuk mengembalikan kita melihat kebaikan Tuhan. Karena ketika Ia menyatakan keberdosaan kita, Ia menyatakan bahwa Ia sudah mempersiapkan penebusan, kasih-Nya untuk dosa kita. Akhirnya kita sampai pada pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan orang, terutama di pandemi ini. Mengapa saya menderita? Ya, karena dosa telah membuat kita mengalami kesulitan mengenali kebaikan Tuhan, Sang Gembala itu. Sehingga kita juga mungkin mempertanyakan Tuhan. Ayub mengenal kebaikan dan kejahatan bukan secara bersamaan melekat pada Tuhan. Karena yang melekat pada Tuhan hanya satu, yaitu kebaikan. Dalam Ayub pasal 2 ayat 9, meresponi apa yang dinyatakan oleh istrinya untuk mengutuki Allah. Ia mengatakan, apakah kita hanya mau menerima yang baik dan bukan yang buruk? Ayub tentunya merasakan kebaikan Allah dan bergantung pada kebaikan Allah itu. Sehingga ia tidak melihat situasi dan kondisi dirinya sebagai bukti Allah itu jahat. Paulus tahu. Ia mengatakan Allah turut bekerja dalam segala sesuatu yang mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Tuhan membuktikan sejak Ia menciptakan segala sesuatunya, baik sampai pada akhirnya adalah untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Kita dipanggil untuk mengenal kebaikan Tuhan. Di tengah banyak kehilangan, kerusakan, sakit penyakit, pandemi, kebangkrutan, tekanan saat ini, di masa pandemi ini. Kebaikan Tuhan yang melekat ada pada salib, tanda pengorbanannya itu. Kebaikan Allah yang dikenali tanpa harus kita minder, karena tidak punya apa-apa. Tidak punya siapa-siapa. Merasa minder karena tidak berdaya. Kebaikan Allah yang dapat kita kenali tentu membuat kebaikannya melekat pada kita juga. Sehingga sekalipun apapun yang terjadi, kita tetap memandang Allah itu baik adanya. Salib selalu menjadi standar kita. Sekali lagi, salib selalu menjadi standar kita melihat kebaikan Tuhan itu. Yang ketiga, salib sebagai tanda kasih bagi kita untuk hidup menuruti firman-Nya. Bagaimana kita mendeskripsikan salib sebagai tanda kasih bagi kita untuk hidup menuruti firman-Nya, dinyatakan juga oleh Yohanes. Karena Yohanes menjabarkan kasih itu sebagai kata kerja. Kasih itu adalah kata kerja. 1 Yohanes pasal 21 ayat 15, sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Kasih yang disebutkan oleh Yesus di sini, dalam ayat tersebut merupakan kata kerja mengasihi. Kasih tidak membuat kita pasif dan berdiam diri, sehingga kita menunggu apa yang Tuhan akan lakukan buat kita. Ataupun apa yang orang lain buat untuk kita. Artinya kasih merupakan tindakan yang tidak menunggu untuk kita yang melakukan perintah keluar. Melakukan perintahnya.
Yohanes pasal 14 ayat 15 menyebutkan, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Kasih seringkali kita jabarkan sebagai apa yang saya dan Anda terima. Bukan lagi apa yang kita beri karena pengorbanan Kristus. Jika hal itu terjadi pada kita, maka ini berarti salib belum menjadi tanda bagi kita untuk hidup menuruti firman-Nya. Ketika Yesus bertanya kepada Petrus, maka pertanyaan Yesus dimulai dari kasih yang menumbuhkan hidup, yang menyangkal diri. Mengasihi Yesus lebih daripada yang lain. Lalu, kasih yang dipertanyakan itu mengarahkan pada hidup yang rela berkorban. Penyangkalan diri terhadap hal-hal yang berada di sekelilingnya dan yang mengikat Petrus, mengikat kita. Kemudian pertanyaan Yesus tentang kasih kepada Petrus mengetengahkan kasih yang berkaitan dengan orang-orang sebangsanya. Orang-orang Yahudi saat itu, di mana Petrus akan diutus. Lalu pertanyaan yang terakhir, Yesus mengatakan, "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Itu mengarahkan kembali Petrus, bukan saja untuk bangsanya, tapi keluar dari bangsanya sendiri, untuk menceritakan dan menghidupi kasih bagi segala bangsa. Pengenalan kasih yang merupakan kata kerja di sini akan membawa kita semakin menyangkal diri dan sama sekali tidak ada hubungannya dengan kita memusatkan diri pada diri kita. Karena itu penting sekali untuk kita tidak memahami kasihnya yang begitu besar itu hanya untuk hal-hal yang berhubungan dengan diri kita saja. Kasihnya adalah kata kerja untuk kita juga melakukan sesuatu. Kasih itu juga hidup dalam ketaatan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 5 sampai 6. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada dalam Dia. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam Dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Seringkali kita mendapati ketaatan itu berkaitan dengan hukum. Sesuatu yang tertulis mati dan memiliki konsekuensi berat jika kita tidak lakukan. Ada daftar panjang perintah yang kita harus ikuti. Kita temui itu sulit dan selalu gagal untuk melakukannya tiap-tiap hari. Tapi berbeda dengan hidup dalam ketaatan yang dimaksudkan oleh Yohanes. Karena di sini ketaatan berkaitan dengan kasih Tuhan yang hidup dalam diri kita. Kita tidak dibebani dengan aturan-aturan, tapi dibebaskan dari aturan-aturan karena kita tahu firman yang kita taati itu sebagai bagian wujud kasih Allah pada kita. Di sini bukan rokok, minuman-minuman keras, seks, bahkan cita-cita dan keinginan duniawi kita yang membuat kita hidup lebih daripada hidup. Tapi kasih yang memimpin kita untuk hidup menuruti firman. Jika kita mengasihi Dia, artinya mengutamakan Dia, maka apapun yang Ia inginkan akan kita turuti. Kita tidak bersandar pada perlakuan buruk orang lain terhadap diri kita. Kita tidak sibuk mengukur apa yang orang lain lakukan terhadap diri kita atau orang lain. Demikian juga sebaliknya. Melainkan apa yang firman Tuhan ingin aku turuti. Antara kita dengan Tuhan. Saat kita bangun pagi dan masih terkantuk-kantuk, lalu mau tidur lagi karena lelah atau malas, maka ruang kesadaran kita seringkali tidak mau dipenuhi oleh identitas kita saat bangun, yaitu sebagai ayah atau sebagai ibu, sebagai orang tua, kakak, adik, teman, pelayan, jemaat, yang saat itu harus mengerjakan atau melakukan tugas tertentu. Tapi, jika kita menyadari bahwa kita sudah dikasihi Tuhan untuk hidup sama seperti Kristus telah hidup, maka kita akan bangun dan ingin melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan. Kita akan
bangun. Bukan seperti bangun, kita tidak bangun dan ingin melakukan banyak hal yang bahkan untuk meyakinkan Tuhan tetap bersama dengan kita. Karena kita takut, karena kita khawatir, karena kita tidak mampu. Dan menjaga kita seperti Petrus yang ingin mendirikan 3 kemah. Satu untuk Yesus, satu untuk Musa, satu untuk Elia. Tapi memusatkan pada satu perkara sederhana, yaitu perkataan dari dalam awan yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Disinilah kasih Allah itu mengalir untuk kita menuruti dia dan menjadi seperti dia. Dan kita saat bangun, digerakkan untuk itu. Digerakkan oleh kasih Allah. Kasih itu berbuat benar. Di dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 7 dan juga ayat 18. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Anak-anakku, marilah kita mengasihi. Bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kedua ayat di atas menyatakan kasih itu membawa kita berbuat benar. Tidak dikatakan kalau kita ikuti aturan atau kita ikuti hukum ini, itu adalah tindakan yang benar. Tolak ukurnya adalah kasih yang membebaskan kita untuk melakukan apa yang benar. Kebenaran di sini bukanlah kebenaran menurut diri sendiri atau tolak ukur standar agama yang sifatnya eksternal, yang sifatnya di luar, tetapi yang ada di dalam. Karena Kristus dalam hati kita. Kasih itu bukan sekedar sebuah perbuatan, namun perbuatan dalam kebenaran. Yohanes menuliskan ini dalam konteks penolakan terhadap kaum Gnostik saat itu, yang menekankan kasih itu berhubungan dengan pengetahuan. Sehingga Yohanes bersikeras menyatakan kasih yang semata-mata secara intelektual tidaklah cukup. Kebenaran atau kesesuaian bukanlah sesuatu yang harus diketahui saja, tetapi sesuatu yang harus dilakukan. Kebenaran yang hadir melalui Yesus karena dia berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Itu perlu tinggal mengawasi diri kita. Bukan saja untuk kita percaya dan kita masuk surga, tetapi tinggal mengawasi, membimbing kita untuk melakukan kebenaran di tengah apa yang manusia atau banyak orang katakan, agama-agama ajarkan, mayoritas orang katakan, dan dunia katakan itu benar. Itu sebabnya kesempurnaan kasih ini, ukurannya bukan saja pada pengetahuan, tapi juga pada apa yang dilakukan oleh kita, karena Kristus ada dalam diri kita dan menuntun kita pada kebenaran. Dan itu tidak terluput dari kasih yang adalah buah roh. 1 Yohanes pasal 3 ayat 24. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu roh yang telah ia karuniakan kepada kita. Yang terakhir di sini, kasih itu buah roh. Kata kerja kasih adalah agapas, menunjukkan jenis kasih tertinggi dan paling sempurna, yang menyiratkan tekad dan kemauan dan penilaian yang jelas, clear, dan berasal dari penyataan ilahi. Kasih tidak mengedepankan betapa kemampuan, kapasitas, talenta, maupun karunia-karunia yang kita miliki, namun penyataan Roh Kudus sendiri untuk kita mengasihi, sekalipun kita tidak mau mengasihi. Kasih Allah memerlukan Allah Roh Kudus untuk menghasilkan buah. Kasih yang didorong oleh hidup yang mau dipenuhi oleh Roh Kudus. Melepaskan semua belenggu dosa dan kedagingan kita yang menarik kita untuk tidak menuruti firman Tuhan dalam hidup kita. Pada suatu saat saya membantu
anak saya mempersiapkan ujian bahasa Inggrisnya. Terlihat jelas bahwa dia kurang antusias dalam mengerjakan banyak soal yang berkaitan dengan konsep yang seharusnya dibaca lebih dulu di bukunya sebelum dia bertanya. Tapi dia sudah berkata, "Aku mengerti, Papa. Aku bisa, Pak." Dia bersikeras, berharap saya akan membiarkan dia tidak lagi mengerjakan tugas atau membaca dan melatih atau mengerjakan latihannya untuk menguasai pelajaran itu. Saya kemudian dengan lembut menjelaskan kepadanya bahwa sebuah konsep hanyalah sebuah konsep sampai kita belajar bagaimana mempraktekannya. Saya ingin kita hidup. Dan saya juga ingin hidup untuk kita mempraktekkan kasih Allah. Saya menutup pemberitaan firman Tuhan ini dengan berkata, salib hanyalah sebuah tanda yang tidak berarti apa-apa. Sekalipun berminggu-minggu kita menyusuri pelajaran ini, jika kita tidak menjadikannya sebagai tanda kasih, tanda kebaikannya, dan juga tanda bagi kita untuk hidup menuruti firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan, pada saat ini kami mengucap syukur karena Engkau ya Tuhan sudah menanggung dosa kami. Sehingga kami tahu Tuhan apa itu kasih. Tetapi juga bukan saja mengetahuinya. Tapi kami boleh merasa penuh. Kami boleh merasa lengkap, sempurna karena Engkau, karena kasih-Mu. Kami boleh juga ya Tuhan menyadari bahwa kami perlu bergantung padamu. Tuhan, kami juga mengucap syukur karena salib-Mu ini. Itu membuat ya Tuhan kami mengerti akan kebaikan-Mu. Kebaikan yang melekat padamu. Sekalipun ya Tuhan dalam kondisi pandemi ini. Ajar kami untuk melihatnya Tuhan. Ajar kami ya Tuhan untuk mempercayainya. Ajar ya Tuhan kami ya Tuhan untuk berserah penuh padamu. Engkaulah gembala yang baik buat kami ya Tuhan. Ajar kami untuk membedakan keberdosaan yang sudah merasuk pikiran kami, untuk kami hanya melihat perkara-perkara yang menjadi keinginan kami itu sebagai sesuatu yang baik. Keputusan-keputusan kami yang menjadi sesuatu yang baik, tetapi bukan apa yang Engkau pimpin, apa yang Engkau tuntut sebagai hal yang baik. Dan demikian juga Tuhan, kami mengucap syukur karena Engkau mengarahkan kami untuk menjadi pelaku dan pelaku firman Tuhan. Karena kasih-Mu itu adalah kata kerja. Kasih-Mu itu membawa kami melakukan sesuatu. Kasih-Mu itu membawa kami ya Tuhan melakukan hal yang benar. Karena Engkau adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Karena Engkau ya juga ya Tuhan yang memberikan kami ya Tuhan Roh Kudus-Mu untuk kami ya Tuhan melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Inilah kami Tuhan. Ubahlah kami, pimpinlah kami Roh Kudus. Dan kami meminta ini hanya dalam satu nama, Yesus Kristus. Amin.